Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang 8 Provinsi menjadi Undang-Undang. Salah satu yang disahkan adalah RUU Provinsi Bali. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 April. Atas disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali tersebut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra atau Gus Adi, Nyoman Parta dan Ketut Karyasa Atnyana sangat bersyukur. Hal ini karena perjuangan mereka membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali dalam waktu cepat atau setelah disetujui pada tingkat pertama di Komisi 2 DPR RI pada Rabu 29 Maret. Jadi ini adalah kemenangan kita bersama, keberhasilan kita bersama. Di dalam kaitannya kita bagaimana sudah berhasil membuat perlindungan hukum ya terhadap tradisi, budaya, dan bagaimana akan ke depan menciptakan Bali yang lebih baik dan lebih sejahtera. Gus Adi secara pribadi juga menyampaikan selamat kepada Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster, dengan disahkannya undang-undang tersebut. Gus Adi berharap Gubernur Bali nantinya lebih banyak berkiprah dan menggali potensi yang ada. Selain itu, Wayan Koster juga diingatkan untuk membenahi permasalahan di Bali saat ini seperti pemerataan pembangunan dan penguatan budaya untuk kemajuan Bali. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pimpinan Komisi 2 yang telah membantu pemerintah dan juga para guru besar di Universitas Udayana dan Warmadewa, dan juga kepada tokoh masyarakat yang ada di Bali sehingga bisa menggali semua potensi yang ada, dirangkum menjadi naskah akademik yang kemudian kami perjuangkan sebagai rancangan undang-undang yang kini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Provinsi Bali. Dalam pembahasan Undang-Undang Provinsi Bali, menurut Kemenkumham, kata Gus Adi, ini merupakan temuan atau inovasi baru dalam tata negara Indonesia. Sementara itu, Ketut Karyasa Atnyana juga menyatakan terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster, masyarakat Bali dan semua pihak yang telah membantu proses RUU Provinsi Bali disahkan menjadi Undang-Undang Provinsi Bali di tingkat 2 atau rapat paripurna DPR RI. Karyasa menyebut pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali menjadi momentum membangun Bali bagi siapapun yang memimpin Bali ke depan. Dan ini adalah sesuatu momentum bagi Bali ke depan, pembangunan Bali dan siapapun memimpin Bali. Karena undang-undang ini banyak menyangkut hal-hal yang selama ini menjadi wacana. Hal-hal yang belum bisa kita selesaikan, seperti ketimpangan pembangunan. Kemudian kita tidak mempunyai sumber daya alam seperti tambang dan sebagainya. Kemudian kita mau peningkatan kualitas pariwisata. Kemudian perlindungan adat, budaya dan istiadat Bali, Subak, dan juga pengelolaan daripada pemerataan pembagian CSR dan sebagainya. Nah, tentu undang-undang ini akan menjawab. Dan kami sebagai anggota DPR yang ditugaskan di Komisi 2, saya sendiri, Gus Adi, Pak Nyoman Parta dan Adit Kalakan, tentu ini adalah sesuatu kebanggaan. Setelah Undang-Undang Provinsi Bali disahkan, menurut Karyasa, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Setelah penomoran, setelah diundangkan, ini nanti ada beberapa PR yang dibuat oleh Provinsi Bali, khususnya DPR bersama dengan Gubernur, karena beberapa pasal itu harus diatur dengan peraturan daerah. Nah, tentu ini harus sudah mulai dirancang bersama-sama teman-teman di daerah, sehingga betul-betul nanti undang-undang ini bermanfaat bagi kehidupan Bali, perlindungan dan istiadat budaya Bali, dan tentunya nanti akan mensejahterakan masyarakat itu atau Bali itu sendiri. Nyoman Parta menambahkan, Undang-Undang Provinsi Bali sudah diperjuangkan sejak 24 tahun lalu atau sejak awal reformasi. Ini adalah undang-undang yang dari awal reformasi telah diperjuangkan. Setelah 24 tahun baru bisa terwujud. 24 tahun baru bisa kita wujudkan sekarang. Kami bersyukur berempat ada dalam proses menyelesaikan undang-undang ini. Tentu juga karena dukungan dan dorongan dari semua pihak, terutama sekali keseriusan dan kegigihan dari Gubernur Bali dalam melakukan komunikasi politik di
lembaga parlemen ini. Dengan diaturnya pendanaan provinsi dalam Undang-Undang Provinsi Bali, Parta berharap DPRD bersama Gubernur Bali bersama-sama merumuskan dengan baik untuk apa nantinya digunakan dana dari pusat itu. Apalagi Bali nantinya punya kewenangan memungut dana dari wisatawan, termasuk retribusi. Harapan saya kalau dengan undang-undang ini karena memberikan peluang adanya pendanaan, nanti teman-teman di DPRD Bali bersama Gubernur agar merumuskan dengan baik tentang untuk apa nanti jika tahun 2024 sudah mendapatkan dana dari pusat, sudah mendapatkan kewenangan untuk memungut dana dari wisatawan, termasuk juga dari kontribusi lainnya. Sementara itu, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Dapil Lampung II yang berasal dari Bali, Iko Mangkoheri, mengatakan Undang-Undang Provinsi Bali merupakan impian bagi masyarakat Bali. Dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali dapat menghidupkan pembangunan di pulau tersebut. Hal ini karena undang-undang tersebut mengatur mengenai pendanaan Provinsi Bali yang sangat mengandalkan pariwisata. Ya, dengan disahkannya RUU ya Provinsi Bali dengan juga daerah-daerah lain, Sumatera Utara juga dan beberapa daerah lain, mudah-mudahan adanya RUU Bali ini akan membuat Bali lebih maju karena di situ juga diatur bagaimana tentang bagaimana adanya Bali juga tentang ada pemasukan ya, ada juga tentang bagaimana menjaga Bali bidang pariwisata karena Bali itu terkenal seni dan budayanya.